Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Berita kali ini datang dari Ferny Hassan. Disc joki kelahiran 1989 ini kemarin buka suara terkait tantangannya mengenai tes DNA kedua kepada Denny Sumargo. Ditemani pengacaranya Jeffrey Simatupang, Ferny mengatakan, kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut, selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun dan sudah main sosmed. Ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus-menerus diungkit mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Densu yang pada 28 Agustus lalu melaporkan Ferny atas dugaan pencemaran nama baik buntut dari postingan Ferny pada 18 Agustus menantang tes DNA yang kedua ini sempat menanyakan tes DNA kedua jadi atau tidak kepada kuasa hukum Ferny. Kemudian Ferny pun mengaku sekarang sudah siap untuk tes DNA. Netizen pun berkomentar bahwa sudah kewajiban orang tua mencukupi kebutuhan anak. Mengira tes DNA bisa dipalsukan seperti dalam sinetron, hingga mendukung untuk tes DNA kedua. Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Hari ini aku masih menemani pemirsa Rumpi Vacation di Pulau Dewata, Bali nih. Kali ini aku akan mengobrol dengan sosok wanita strong yang viral karena mengungkap kasus perselingkuhan sang suami. Yuk ikutin aku terus ya pemirsa. Universal Inara Rusli, perempuan kelahiran 1993 yang menikah dengan Virgon, vokalis band Last Child selama 9 tahun dan dikaruniai 3 anak ini menggugat cerai dan hak asuh anak pada 22 Mei lalu karena dugaan perselingkuhan yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengakuan Virgon telah berselingkuh pada September 2021. Perempuan yang sempat bercadar sejak 2018 ini dikritik netizen karena membuka cadar untuk mencari rezeki, disebut tidak sopan saat berbicara di live TikTok, sindir-sindiran dengan sang mertua hingga disebut netizen star syndrome. Perempuan yang mengaku diajak taruh 400 pria ini orang tuanya bercerai saat dirinya berusia 7 tahun dan sempat menjadi rebutan untuk diasuh orang tuanya yang telah berpisah hingga menyebut sang mama spesial meskipun mendidiknya dengan cara yang keras. Benarkah Inara tak menghalangi Virgon bertemu anak agar anaknya tidak trauma seperti dirinya? Dan bagaimana tanggapan Inara yang dituding serakah dan pelit? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Kak Rose di Rumpi Vacation No Secret. Namanya juga vacation, selain jalan-jalan juga istirahat, healing manja ya. Sekarang aku sedang berada di Dream of Aventus Hotel Kuta ditemani sama Inara Rusli. Halo. Kita ajak dia keluar, Iya. tapi mohon maaf aku belum bisa mengajakmu keluar dari masalah ya. Setidaknya keluar dari kesuntukan hidup. Oh iya. Jalan-jalan sedikit di Bali ya kan? Oh gini sambil santai-santai aja loh Inara, kamu jangan biasa tegang kan? Udah lama kerja keras tegang kan? Sudah lama ujian soalnya. Udah Ujian nih. belum lulus ya, belum ya? Hasilnya belum keluar ya Bu? Belum. Si panjang, aduh, yang kuat-kuat ya. Kita ajak ngobrol-ngobrol. Kita mau menelusuri postingannya Inara. Ini satu postingan yang mau kita kepoin ke teman-teman. Aduh, dia deg-degan pasti ya kan? Apalagi. Postingannya sebenarnya sama mama kamu. Oh. Tahun 2019 nih kamu postingnya, nih fotonya nih ini. Ya, di captionnya. Masih pakai cadar. Iya, masih pakai cadar. Terus kamu captionnya ada lagi nih, Mi, mungkin hubungan kita nggak seperti ibu dan anak pada umumnya ya. Mungkin ini tidak seperti anak perempuan pada umumnya. Terlepas dari kostum apa yang kita kenakan, sebab inilah kewajiban. Tetap komunikasi kita Betawi Batak style kata gitu. Yang paham pasti ngerti banget deh kata gitu ya. Iya. Ini cuma bilang terlepas dari kenangan masa lalu kita yang nggak idaman semua orang banget. Makasih berkat sikap mami yang keras, berkat mulut mami yang suka hilang filternya. Berkat tingkah mami yang enggak umum banget. Ina jadi tahu artinya ikhlas. Gitu. Ini menarik ya. Mami kamu yang Batak? Batak. Mami kamu Batak. Yang Betawi? Nenek. Oh nenek. Oh jadi emang Betawi Batak. Iya. Dua-dua karakter suku bangsa yang terkenal memang prinsipnya Iya. kuat ya. Oh iya. Saklek. Saklek. Jadi kamu kalau mengingat sosok
ibu kamu tuh seperti apa sih? Dan apa pengaruhnya buat Inara gitu? Mama tuh bukan tipikal ibu-ibu yang keibuan gitu, yang manjain itu enggak. Mama tuh tegas banget, terus apa ya, keras juga bisa dibilang, karena kan mama juga kurang sosok figur orang tua juga, jadi dia udah gitu sebatang kara juga kan dulunya, kayak Single parent? Iya, single parent juga. Terus Sebatang kara maksudnya nggak ada saudara-saudaranya? adik-adiknya semua di New York. Oh, jadi sendirian? Membesarkan kalian anak-anak itu sendiri? Dan dari kecil sendirian. Serius? Cuma ada ya berduaan aja sama mamanya, sama nenek aku. Jadi sosok perempuan mandiri? Iya, jadi karena dia hidupnya sekian lama tough, jadi dia terbentuk kayak gitu, akhirnya jadi strict banget. Terus ya itu yang ngebentuk karakter aku sampai hari ini. Apa kalau contohnya kerasnya mami yang kamu rasain itu apa? Apa ya? Dia tuh paling strict soal gaya hidup. Iya, dia benar-benar nggak membiasakan aku untuk bermewah-mewah, untuk hambur-hambur gitu enggak. Jadi soal keuangan itu strict banget. Iya, jadi akhirnya alhamdulillahnya aku jadi mau dapat uang seberapa banyak pun ya aku tetap aku gitu. Aku nggak gila barang-barang branded gitu kan. Misalkan kita punya duit, misal ya amin-amin ya, kita punya duit misalkan 5M, 10M, terus aku beli mobil yang mewah, enggak. Ya aku beli sesuatu tuh benar-benar berdasarkan fungsinya, berdasarkan tujuannya mau buat apa. Jadi secara finansial kamu tuh sudah dididik untuk disiplin, perhitungan gitu, istilahnya dalam hal yang nggak berhambur-hambur. Iya, nah itulah yang kadang-kadang orang suka salah tanggap, dibilangnya pelit gitu. Karena aku kemarin tuh benar-benar berdasarkan tujuan fungsinya aja gitu, mau ngapain gitu kan. Jadi nggak, kalau orang kan ada ngasih merem, udah tuh gitu kan. Kalau aku tuh buat apa itu kan dirinciin. Nanti kalau misalnya ada yang gimana aku pikir kayaknya nih butuh akomodasi, baru aku lebihin. Karena ya cari uang susah ya Bu. Dan memang berarti kamu dari didikan dari kecil memang sudah begitu. Iya. Tapi kamu terus di sini bahwa kamu juga bukan seperti anak perempuan pada umumnya. Tomboy. Betul tomboy. Iya. Dekatkah sama mami sama bapak kamu gitu? Sama almarhum papi dekat. Nah itu yang membentuk aku jadi tomboy. Karena kamu lebih dekat ke almarhum papi? Iya, dan aku nggak punya saudara perempuan kan, aku anak bontot, satu-satunya cewek. Tapi dari pengalaman papi dan mami kamu gitu, kalau kamu pernah cerita, itu ada hal yang nggak enak juga yang kamu alami pada saat kecil? Ya dari mereka lah aku belajar, maksudnya kalau misalkan ada masalah rumah tangga, sebisa mungkin jangan di depan anak gitu sih. Ya karena itu kan menimbulkan luka juga ya, inner child, kayak trauma juga gitu. Apa yang kamu rasakan waktu itu ketika yang melihat orang tua kamu, ya tadi gue bilang tidak seperti yang idaman semua orang tentang keluarga yang utuh gitu. Apa yang kamu ingat yang ya itu yang kamu bilang ini sakit gitu pada saat itu? Ya itu sih, maksudnya kayak sebenarnya mau utuh nggak utuh nggak gitu ngaruh sebenarnya ke anak-anak tuh kalau selama si kedua sosok orang tua ini mereka bisa menjaga sikap satu sama lain di hadapan anak-anaknya gitu. Mereka bisa ya udah gitu, damai-damai aja, nggak perlu peluk-pelukan mesra-mesraan selalu, karena kita anak-anak juga belum mengerti hal itu gitu. Cukup nggak usah nada tinggi, nggak usah ada keributan, ketawa santai, ngebahas sama-sama, terus komunikasi dua arah itu kan udah sangat-sangat cukup gitu sebenarnya buat lingkungan yang sehat gitu untuk anak-anak bisa tumbuh menjadi sosok pribadi yang bagus lah gitu. Nah saat itu tuh aku ngerasa kayak ya sedikit banyak itu mempengaruhi psikis aku ya. Jadi ada juga insecure-nya, ada juga traumanya gitu. Jadi aku kalau misalnya ada cowok mau deketin gitu, kadang suka ngerasa insecure nggak jelas. Lu tuh kenapa sih kok insecure, kenapa gitu? Nggak apa-apa, kayak aku ngerasa kayak nggak kurang pantas aja gitu. Kayak apa sih, kayaknya aku tuh kurang gitu, enggak deh kayaknya. Jadi orang semakin maju aku mundur, padahal nggak ada apa-apa, gitu sih anehnya. Tapi kamu sekarang udah sadar itu, masih nggak kamu merasa seperti itu? Tambah parah. Waktu kejadian yang kemarin ini,
yang terjadi yang nimpa aku ini tambah parah. Tambah parah. Makanya aku sampai ke psikiater kan. Jadi kamu ngerasa kayak something wrong with you. Iya. Jadi malah balik nyalain diri sendiri. Ya sebenarnya emang sudah seharusnya kita introspeksi diri ya kan, maksudnya ketika rumah tangga kita kenapa-napa pasti ya yang bermasalah itu kan bukan cuman pihak sana aja, pasti kan ya istilahnya it takes two to tango gitu kan. Cuman aku ngerasa kayak kapan gue ya, jadi lebih ke diri sendiri gitu. Apa gue ya gitu. Kamu sempat apa gue menyalahkan ya? apa? Kamu sempat merasa, aduh seandainya gue apa? Iya kayak gitu. Apa? Apa ya, aku juga bingung kayak seandainya gue lebih apa ya. Tapi kalau kita nih ya mau berusaha untuk lebih ngekang juga nggak menjamin bahwa suami itu bakal setia. Jadi kalau kamu nggak menggambarkan masa-masa itu tuh, kamu bayangin masih menyusui, kamu harus berada pada masalah lain juga, insecure. Kamu menggambarkan masa itu tuh ibaratnya apa? Masa-masa apa tuh? Apa ya? Nggak tahu, nggak jelas. Aura-auran. Masa aura-auran. Aura-auran deh pokoknya. Ya mau ngadu juga ke siapa? Ya kan? Nggak bisa, kamu nggak bisa ngadu. Iya sungkan juga kan, Mami emang dari awal emang nggak setuju. Mami tuh ya kan maksudnya background keluarga dari pihak papa kan pengusaha. Terus mama juga pengennya kan, mama juga politik kan. Jadi mama minimal kayak apa kek politik kayak usaha. Jadi memandang sebelah mata gitu, maksud aku jangan kayak gitu. Setiap orang itu kan punya masa depan yang kita nggak tahu, nggak bisa memprediksi seperti apa dia akan sukses kah atau gimana. Kita nggak bisa menakar orang saat ini tuh bagaimana dia ke depannya gitu loh. Setelah sekarang akhirnya kebuka gitu, ternyata mami bilang apa? Ya akhirnya itu jadi momen kita untuk maaf-maafan. Saling mengampuni. Seneng sih, ada terharunya juga kayak ya semua ada hikmahnya lah Kak. Kenapa Allah bisa sampai ngasih segitunya masalah dalam hidup aku, ternyata apa ya, kayak bener-bener kayak Lego yang salah pasang gitu. Bener Allah tuh hancurin dulu Lego yang aku pasang asal-asalan itu. Sebenarnya nggak asal-asalan sih, cuman mungkin strukturnya kurang stabil aja kali ya. Jadi mungkin menurut Allah kayaknya nggak gini nih gitu, ini nggak gini nih nak, plak dihancurin dulu gitu kan. Kita mungkin kesel, sedih, hancur, kayak apa yang kita tata segitu tingginya kok nothing gitu. Kayak apa momen-momen, kalau boleh cerita ya, momen kamu sama mami gitu, mulai tadi membaiknya itu gimana? Mami duluan yang ngomong atau kamu atau gimana? Aku duluan lah, karena kan masalah yang kemarin itu kan. Jadi mami aku panggil, terus aku minta tanda tangan, kita minta tanda tangan mami surat yang pernyataan itu. Mami baca di situ, mami kayak, aku sih tahu ya, aku tahu apa yang mami rasain sebagai seorang ibu, kayak mungkin hancur juga, sedih juga, marah juga, kecewa. Tapi dia juga nggak mau rumah tangga anaknya hancur, jadi kayak ya speechless aja, cuman bisa nangis, cuman bisa melokin aku, terus udah minta maaf. Seumur hidup mami nggak pernah minta maaf. Baru itu momennya. Ini kamu merasa bahwa salah satu hikmahnya adalah hubungan kamu dan mami itu juga diperbaiki? Iya, itu sih. Itu makanya ketika kita bisa berhikmat, Allah pasti mengganti sesuatu itu dengan banyak hikmah gitu, banyak berkah. Salah satunya ya dengan ya menyulam lagi hubungan aku sebagai anak dan ibu gitu, supaya kita bisa sama-sama saling ngerti posisi masing-masing gitu. Lihat foto ini gitu sekarang di masa-masa ini, kamu yang kamu rasain?
lucu. Tapi kalau ngeliat foto sih senang sih. Kamu harus melewati sekarang ya kamu dan anak-anakmu gitu. Kamu mendampingi anak-anakmu juga melewati proses yang sedang kamu lalui ini bersama sebagai sebuah keluarga. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu khawatirkan, dan apa yang kamu tidak inginkan anak-anak kamu juga ikut rasakan gitu. Ya pastinya hampir semua orang pasti berharap rumah tangga baik-baik aja supaya anak gak jadi korban. Ya korban mental, korban perasaan, mungkin juga sedikit banyak menjadi trauma mereka juga ke depannya untuk bisa berumah tangga. Nggak mau juga mereka berumah tangga juga ikutan hancur juga kayak kita. Banyak sih pikiran overthinking kayak gitu. Cuman ya aku lagi-lagi aku serahin sih ke Allah. Yang penting sekarang tugas aku nih di depan mata yang harus aku kerjain adalah gimana caranya supaya bisa jadi figur yang inspiratif aja buat anak. Terus bisa mendidik anak dengan pakai co-parenting yang bagus lah sama bapaknya mereka gitu, supaya ya mereka bisa tumbuh gitu loh, psikologinya mereka tuh bisa tumbuh dengan sehat gitu. Itu aja sih jadi concern aku sekarang. Aku nggak mau muluk-muluk anak supaya begini begitu ya, karena belum tentu apa yang kita cita-citakan, belum tentu apa yang kita harapkan itu terbaik buat mereka gitu. Jadi kamu walaupun sedang masih dalam proses yang gak enak gitu ya, ada masalah-masalah hukum yang harus diselesaikan, tapi kamu tetap berusaha membangun co-parenting yang sehat gitu. Iya. Sama Virgon. Luar biasa ya, itu pasti di dalam silat. Iya kan? Kamu tahu ini yang terbaik buat anak, kalian tahu ini yang terbaik buat anak. Di dalam ya iya bergulat pasti sama diri sendiri. Iya, tapi ya, Masya Allah sih kesadaran kalian bahwa anak-anak ini jangan sampai jadi korban. Iya. Itu juga hal yang luar biasa. Butuh dua orang yang punya niat yang sama. Oh iya jelas. Makanya aku bisa sampai kenapa kok sampai royalti dituntut apa segala macam? Ya karena mempersiapkan untuk anak-anak ini. Ya kalau mereka udah bisa bersuara untuk imigrasi, ya silakan aja. Aku tinggal tuh mau ini minta mendedi, tinggal begitu kan kita suruh dia minta sendiri. Masalahnya anak-anak ini belum bisa bersuara untuk mereka sendiri. Kamu bilang bahwa kamu juga tidak mau anak-anak kamu trauma membangun hubungan pernikahan. Kamu dulu sempat ada itu ketakutan, kekhawatiran. Sempat. Jadinya akhirnya aku jadi orang yang baik sama siapa aja. Tapi akhirnya orang salah paham. Sudah baik sama siapa aja tuh gimana? Ya aku ramah aja sama siapa aja. Aku nggak milih-milih gitu untuk bisa ramah, ngobrol, sharing. Ya emang orangnya begini aku gitu. Jadi aku lebih kayak netral aja, semua tenang. Dulu. Iya. Jadi kamu takut untuk apa istilahnya? Punya komitmen. Punya komitmen. Iya. Dulu. Wow, jadi ketika kamu memutuskan untuk berkomitmen itu buat kamu itu adalah sebuah effort besar. Itu effort banget. Dan ketika dapat ujian ini, ketika kamu ya istilahnya kan gini, kamu udah susah nih kamu jaga hati karena kamu takut sakit ya kan. Begitu akhirnya kamu buka, lalu ternyata ya memang sakit gitu ya kan. Iya. Wow. Iya. Oke, ini kan kamu masih dalam proses ya, tapi kamu sempat nggak sih kepikiran bahwa akan membangun lagi itu, akan memberikan lagi kepercayaan gitu untuk punya pasangan? Iya. Sekarang tuh sempat nggak terbersit gitu? Ini gue masih sanggup nggak ya gitu? Terbersit nggak? Sempat. Ih pasrahin aja lah sama Allah. Aku ikutin aja jalan yang Allah sediain untuk aku saat Dibilang ini. Nggak sanggup kayaknya Kita nggak pernah tahu di depannya yang nemu Dibilang siapa. sanggup juga belum tahu, ya kan? Ya udahlah gitu. Hadapin aja yang harus dihadapin sekarang. Oke, sekarang kita describe foto selanjutnya. Nih, kamu tunjukin foto yang berikut ini, ya kan? Nah, Perasaanmu ketika melihat foto ini saat ini? nggak ada sih ya, dia bapaknya anak-anak. Sedih. Nggak sih, kalau ngeliat dia sendiri gini nggak sih. Tapi kalau lihat dia lagi main sama anak-anak gitu sih, ada videonya gitu. Ada kayak berkecamuk sih dalam hati.
Tapi kalau lihat foto dia sendiri nggak ada rasa apa-apa. Masih ada rasa cinta gitu kayak. Nggak tahu ya. Atau rasa dulu tuh gue pernah cinta banget. Dulu ya. Tapi kalau dibilang benci juga enggak. Atau ada perasaan kenapa dulu aku gitu cinta banget ya gitu. Ada nggak? Oh iya, maksudnya aku nggak bingung gitu kayak orang-orang. Kok lu bisa dulu? Enggak lah. Enggak. Kan aku melakukan itu dengan sadar ya, bukan diguna-guna ya. Iya, iya. Bukan juga dihipnotis gitu kan. Lebih ke ini aja sih, pengen ngedoain yang baik-baik. Karena emang dasarnya awalnya itu aku bukan naksir dia, bukan kayak gimana caranya gue bisa pacaran, makanya ngedate sama orang ini, enggak, kayak orang ini tuh baik, jadi aku ya berharap orang ini tuh bisa mendapatkan kehidupan yang baik gitu, karena dia masa lalunya kan kayak gitu kan, waktu awal pertemanan. Kalian lama banget ya proses cerai itu? Iya, karena kan dari dianya awalnya kan nggak setuju sama permintaan aku, sama tuntutan aku. Tuntutan yang mana nih? Soal anak, soal gono gini gitu. Tadi kan nggak setuju. Aku dari awal kan pengen ngobrolnya kan langsung ke dia kan. Cuma ada pihak-pihak yang menahan dia supaya kita nggak ketemu, nggak bisa saling komunikasi gitu. Jadi ya panjang kali lebar. Oke, kita kembali ke Inara dan perjuangannya sekarang perjuangan yang lain. Itu kan dia sekarang ya kerja, kan, live di TikTok. Tapi ya begitu, akhirnya live di TikTok juga ada hal lainnya yang harus dihadapi, yaitu komentar netizen ketika bilang, kok Inara begitu sih sekarang ya? Nyablak banget sih mulutnya, nggak nyangka deh ya. Sampai ada kompilasinya Inara. Yo, Inara tuh kayak gini orangnya. Kak banyak bulunya, iya emang separuh sunggokong. Apa sih dulu kalem? Maunya gimana? Maunya diem. Suntik putih lagi, enggak, suntik rabies. Agak ganas soalnya. Galak ya. Ya abis sekarang gini, kita itu kan sebab akibat ya semua. Ya kalau kita bisa bersikap kayak gitu kan harusnya orang yang kita gituin bertanya ke diri sendiri kenapa dia memulai duluan. Iya. Tapi ini nggak sebenarnya orang yang bertanya-tanya, nggak itu apakah memang kamu sehari-hari juga orang yang nyablak gitu? Bukan nyablak ya, aku tuh lebih ke apa ya, sarkas kali ya. Sebenarnya mulutnya juga tidak kalah tajam, setajam aku. Iya. Ini kalau ini kamu atau bukan kamu banget sih sebetulnya. Kamu tuh orangnya kalau iya tadi ya suka ngatur dan jatahin jajan suami. Ya sekarang gimana nggak dijatahin, kalau misalkan 60 juta dalam waktu seminggu habis, coba siapa yang nggak mau batasin. Penasaran dengan cerita Inara tentang pengeluaran Virgon? Sesaat lagi hanya di Rumpi No Secret.